Perkenalkan, nama saya Chris dan saya akan menyampaikan apa yang saya dapat dan mungkin bisa saya pelajari dari wawancara kami di UD Rejo Jaya, ya, salah satu toko bangunan yang ada di Ndau, dengan narasumber kami Mas Dri Setiawan. Jadi ada beberapa insight yang saya dapatkan dari narasumber kami, yang salah satunya karena ini adalah family business, ya, jadi perlu ada adaptasi untuk akan mengenal karyawan yang lama atau karyawan yang baru dengan gaya kepemimpinan yang baru, sehingga perlu adanya adaptasi, ya. Dan ini sebenarnya, ya, dari penerapan adaptive leadership, jadi di mana Mas Dedi ini menyesuaikan dengan karyawan yang lama dan karyawan yang baru dengan perlakuan yang sama, ya. Terus dari segi organisasi, karena untuk bisnis yang sudah jalan dari tahun 1990, ya, mungkin untuk struktur organisasi memang cukup sederhana, tapi di satu sisi dengan skala bisnis yang seperti itu bisa jadi kelebihan karena dengan struktur yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan, dan jadi nggak melalui birokrasi atau struktur yang panjang, jadi sehingga dalam pengambilan keputusan bisa lebih cepat. Mungkin itu insight yang bisa saya dapatkan. Kan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Awang Sutanabar. Saya akan menyampaikan refleksi yang saya ambil dari hasil wawancara dari anak pemilik usaha toko bangunan UD Rejo Jaya tentang kepemimpinan dalam bisnis keluarga. Yang pertama, saya kira perubahan besar di perusahaan itu harus cepat dan langsung terasa dampaknya. Tapi dari sana saya belajar perubahan yang efektif justru butuh proses yang bertahap sehingga bisa menyesuaikan kesiapan tim sehingga perubahan tersebut dapat berjalan. Pelajaran yang paling berkesan adalah keseimbangan antara berinovasi dan tetap menghormati nilai dari generasi sebelumnya sebagai generasi kedua, sehingga tidak ada terjadinya kesalahpahaman ketika terjadi perubahan karena beda pandangan tentang perubahan. Sebagai generasi kedua, tidak mengganti semua sistem lama sekaligus, tetapi memperbarui pelan-pelan sambil menjaga kepercayaan. Saya juga jadi paham kalau kegagalan itu wajar. Contohnya, saat sistem QR code belum berhasil, tetapi itu dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk berhenti dan takut berinovasi. Dari sini saya ingin menerapkan beberapa hal ke depannya, yaitu mempunyai visi yang jelas, membuka ruang diskusi untuk tim, dan terus mengevaluasi setiap langkah dalam menghadapi perubahan zaman. Intinya, memimpin bukan cuma soal strategi, tetapi juga soal hubungan dan keberanian menghadapi perubahan. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Fatma Davikia Mustafa. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, saya mendapat banyak pembelajaran mengenai bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam bisnis keluarga. Sebelum melakukan wawancara, saya berpikir bahwa perubahan dalam sebuah perusahaan harus dilakukan secara besar-besaran agar memberikan dampak yang signifikan. Namun, narasumber menjelaskan bahwa perubahan yang efektif justru dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan karyawan, budaya kerja, dan kondisi perusahaan. Dari sini saya belajar bahwa keberhasilan perubahan tidak hanya bergantung pada ide yang bagus, tetapi juga pada kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola proses perubahan. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana narasumber mampu menyeimbangkan inovasi dengan tetap menghargai nilai-nilai yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Sebagai penerus bisnis keluarga, beliau tidak mengubah semuanya sekaligus, tetapi melakukan pembaruan secara bertahap melalui penerapan teknologi dan perbaikan operasional. Selain itu, saya juga melihat bahwa teori kepemimpinan
yang dipelajari di perkuliahan benar-benar diterapkan dalam dunia kerja, mulai dari transformational leadership, empowerment, strategi leadership, hingga change management. Semuanya terlihat dalam cara narasumber memimpin perusahaan. Saya juga belajar bahwa kegagalan merupakan bagian dari proses kepemimpinan. Contohnya saat menerapkan sistem pembayaran QR code yang belum berjalan sesuai harapan, namun kegagalan tersebut justru dijadikan bahan evaluasi untuk menemukan solusi yang terbaik. Dari pengalaman ini, saya ingin menerapkan beberapa hal ketika membangun usaha di masa depan, yaitu memiliki visi yang jelas, membangun budaya kerja yang terbuka, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta selalu melakukan evaluasi agar perusahaan dapat terus berkembang. Sebagai penutup, wawancara ini memberikan pemahaman bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya diukur dari kemampuan mencapai target bisnis, tetapi juga dari kemampuan membangun hubungan dengan tim, mengelola perubahan, dan memastikan keberlanjutan perusahaan di masa depan. Terima kasih.